Halo, perkenalkan nama saya Novitalina Sembiring, Prodi Farmasi Klinis Universitas Prima Indonesia dengan mata kuliah Farmakoterapi Infeksi dan Kanker. Di sini saya akan menjelaskan tentang radang otak. Happy watching! Apa itu radang otak? Radang otak atau yang dikenal dalam bahasa medis adalah ensefalitis. Ensefalitis merupakan sindrom neurologi kompleks akibat proses inflamasi pada parenkim otak. Ensefalitis adalah infeksi yang mengenai sistem saraf pusat yang disebabkan oleh virus dan mikroorganisme lain. Jadi, ini berhubungan dengan disfungsi neurologis seperti penurunan kesadaran, kejang, perubahan kepribadian, kelumpuhan saraf kranial, gangguan bicara, dan defisit motorik dan sensorik. Infeksi dapat disebabkan oleh virus dan bakteri, serta etiologi non-infeksi seperti proses autoimun. Penyakit ini lebih sering terjadi pada anak-anak dan lanjut usia karena sistem kekebalan tubuh mereka cenderung lebih lemah. Ensefalitis pada anak-anak dikaitkan dengan morbiditas jangka panjang hingga 50% pasien terkena, tetapi angka kematian meningkat secara signifikan dengan dimulainya pengobatan dini. Oleh karena itu, pengenalan dini ensefalitis masa kanak-kanak sangat penting untuk meningkatkan hasil klinis, tetapi seringkali terbukti sulit karena gejalanya luas dan tidak spesifik. Penyebab radang otak. Beberapa organisme yang dapat menyebabkan ensefalitis adalah yang pertama, virus herpes simplex. Penyebab penyakit herpes di mulut dan herpes genital serta herpes pada bayi. Yang kedua, virus varicella zoster, penyebab cacar air dan herpes zoster. Yang ketiga, virus Epstein-Barr, penyebab penyakit mononukleosis. Dan yang keempat, virus penyebab penyakit campak, measles, gondokan mumps, dan rubella. Dan yang terakhir, virus dari hewan seperti rabies. Jenis-jenis dari radang otak. Terdapat dua jenis radang otak. Yang pertama, radang otak primer. Apa sih radang otak primer? Jadi, radang otak primer ini adalah kondisi di mana terjadi saat kuman langsung menyerang otak. Infeksi bisa menyebar atau hanya menyerang satu bagian saja. Bisa juga hasil pengaktifan kembali kuman yang sebelumnya tidak aktif. Dan yang kedua ada radang otak sekunder. Apa sih radang otak sekunder? Jadi radang otak sekunder ini kondisinya disebabkan oleh kerusakan sistem imun alih-alih menyerang sel biang infeksi. Sistem imun justru menyerang sel sehat yang ada di otak. Ensefalitis sekunder kerap muncul selang 2-3 minggu dari infeksi awal. Apakah penyakit meningitis dan ensefalitis merupakan penyakit yang sama? Seringkali ensefalitis dikaitkan dengan penyakit meningitis. Nah, bisa kita lihat meningitis adalah peradangan yang terjadi pada selaput tipis bernama meninges. Selaput meninges ini letaknya mengelilingi seluruh bagian otak dan sumsum tulang belakang. Sementara itu, ensefalitis adalah peradangan yang terjadi pada organ otak itu sendiri. Itulah kenapa ensefalitis juga disebut dengan penyakit radang otak. Jadi, kalau meningitis itu radang pada selaput otak, sementara ensefalitis yang radang adalah organ otak kita. Gejala dari radang otak. Jadi, radang otak ini diawali dengan gejala ringan yang menyerupai flu seperti demam, sakit kepala, muntah, tubuh terasa lelah, serta nyeri otak dan sendi. Seiring perkembangannya, radang otak dapat menimbulkan gejala yang lebih sering seperti demam hingga lebih dari 39 derajat Celcius, linglung, halusinasi, emosi tidak stabil, gangguan bicara, pendengaran atau penglihatan, kelemahan otot, kelumpuhan pada wajah atau bagian tubuh tertentu, kejang, penurunan kesadaran. Gejala yang dapat muncul adalah mual dan muntah, nafsu makan menurun, tubuh anak terlihat kaku, muncul tonjolan pada bagian ubun-ubun kepala, dan yang terakhir, rewel dan sering menangis. Patofisiologi dari ensefalitis. Virus masuk ke tubuh melalui kulit saluran pernapasan dan saluran cerna. Nah, setelah itu dia masuk ke dalam tubuh, maka virus akan menyebar ke seluruh tubuh dengan secara lokal. Aliran virus terbatas menginfeksi selaput lendir, permukaan atau organ tertentu.
Penyebaran dengan cara hematogen primer, virus masuk ke dalam darah, kemudian menyebar ke organ dan berkembang biak di organ tersebut. Setelah menyebar, maka virus berkembang biak di permukaan selaput lendir dan menyebar melalui sistem persarafan. Nah, virus herpes simplex adalah penyebab utama dari ensefalitis pada postneonatal. Maksud dari postneonatal adalah kematian pada bayi, kematian yang terjadi antara 1 bulan atau sampai 1 tahun, disebabkan oleh faktor lingkungan. Jadi, ensefalitis ini lebih cenderung menyerang anak-anak atau neonatus, maksudnya balita yang berusia masih sangat muda, bisa juga pada manusia lanjut usia. Kenapa menyerang anak-anak dan lanjut usia? Karena sistem kekebalan tubuh mereka cenderung lebih lemah. Maka angka-angka yang akurat tentang kejadian dan penyebab ensefalitis anak tidak didefinisikan secara lengkap, karena kurangnya data tentang hal ini berasal dari beberapa masalah. Pertama, hanya ada sedikit studi populasi yang berkualitas tersedia tentang ensefalitis. Kenapa bisa begitu? Karena kelangkaan tentang penyakit ini. Selain itu, karena sebagian besar kasus ensefalitis memiliki penyebab yang tidak diketahui, ada kemungkinan bahwa angka kejadian yang dilaporkan sebelumnya terlalu rendah. Diagnosis radang otak atau pemeriksaan penunjang. Pada tahap awal pemeriksaan, dokter akan menanyakan gejala yang diikuti dengan pemeriksaan fisik pasien. Pemeriksaan yang dilakukan yang pertama, analisis CSS atau cairan cerebrospinal. CSS ini terdapat dalam ruang ventrikel otak dan ruang subarachnoid. Analisis CSS penting untuk menentukan ada tidaknya inflamasi dan menetapkan etiologi penyebab. Yang kedua, fungsi lumbal. Fungsi lumbal harus dilakukan sesegera mungkin, idealnya saat gejala muncul. Yang ketiga, EEG atau elektroensefalogram. Ini berguna dalam menilai keterlibatan otak pada stadium awal ensefalitis, khususnya pada anak yang tidak jelas apakah gejala tersebut akibat kelainan organik atau psikiatri. EEG juga dapat membantu mengidentifikasi kejang subklinis atau stafus non-konvulsif. Yang keempat ada CT scan. CT scan kepala lebih mudah didapatkan dan dapat mengeksklusikan diagnosis banding yang muncul dengan gejala demam, khususnya apabila dengan menggunakan kontras. Kelima ada MRI. MRI lebih sensitif dibandingkan dengan CT scan untuk menentukan ensefalitis. MRI merupakan modalitas pilihan dan harus dilakukan idealnya dalam 48 jam setelah munculnya gejala untuk mendapatkan diagnosis dan tata laksana dini. Adapun komplikasi dari radang otak, sebagian besar penderita radang otak parah mengalami komplikasi akibat peradangan yang terjadi. Risiko komplikasi yang mungkin terjadi tergantung pada beberapa faktor, yaitu usia penderita, penyebab infeksi, tingkat keparahan, dan kecepatan penanganan. Komplikasi itu meliputi yang pertama, kelumpuhan, gangguan bicara dan berbahasa, gangguan pendengaran dan penglihatan, gangguan kecemasan umum, hilang ingatan atau amnesia, gangguan kepribadian, dan yang terakhir ada epilepsi. Manajemen ensefalitis merupakan tantangan tersendiri mengingat cepatnya progresivitas penyakit dan kebutuhan akan perawatan intensif. Apakah penyakit ensefalitis bisa menular? Nah, ensefalitis ini bisa menular, tetapi prosesnya berbeda tergantung jenis penyebab yang terlibat. Pengobatan terdiri dari regimen pengobatan yang berbeda, antibiotik, imunoglobulin, dan steroid. Namun, sebagian besar radang otak disebabkan oleh infeksi virus, sehingga penanganan dilakukan dengan pemberian obat antivirus. Jenis obat antivirus yang digunakan adalah obat acyclovir. Nah, ada beberapa langkah sederhana yang dapat dilakukan untuk mencegah penularan virus dan menurunkan risiko radang otak, yaitu yang pertama, rajin mencuci tangan, terutama sebelum makan dan setelah dari kamar mandi. Yang kedua, tidak berbagi penggunaan alat makan dengan orang lain. Yang ketiga, mencegah gigitan nyamuk
dengan mengenakan pakaian yang tertutup atau menggunakan lotion anti nyamuk. Sekian dari video saya. Maaf jika ada pengulangan kata, pengucapan yang salah, dan penjelasan yang kurang baik. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.